Jadi di sini tuh di Arab tuh kita tahu masih kental ya asobiah atau kesukuan gitu. Jadi walaupun dia udah Islam, udah Ansor, tapi tetap saya harus istilahnya kelompok saya harus jadi khalifah gitu kan. Tokoh kelompok saya dari pihak Ansor, Muhajirin atau bani-bani lain gitu kan. Jadi sangat kental sekali ya pihak primordialisme, asobiah, fanatisme kelompok masih kental, walaupun itu masih dalam taraf sahabat ya, belum taraf yang lainnya gitu, apalagi sekarang. Yeah. Berarti ketika kejadian itu yang lebih peka untuk mengingatkan berarti Umar ya. Sedangkan Abu Bakar sendiri mungkin ngerasa lebih tenang aja dulu. Mungkin karena karakter dia lebih kalem. Iya, mungkin karakter dia lebih kalem. Dan dia lebih fokus ke pengurusan jenazah Rasulullah karena belum dikebumikan gitu kan. Jangan Umar sudah mendesak untuk segera itu karena ini urusan penting, urusan umat gitu kan. Iya sih, juga kalau dipikir sih Umar mungkin terlihat sensitif ya. Iya. Tapi tanpa adanya pemberitahuan Umar pun mungkin bisa saja orang Ansor ketika itu yang iya, bisa jadi kalau warga gitu Ansor yang jadi khalifah pertama saat dalam hari ini Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin apa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad siapa ya kalau lupa. Sa'ad bin Ubadah ya, Sa'ad bin Ubadah ya. Oke, kita lanjut. Bahwasanya ketika mendengar itu, tanpa ragu lagi Abu Bakar bersama Umar berangkat cepat-cepat ke Saqifah, disertai juga oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tatkala ketiga orang itu tiba, pihak Ansor masih berdiskusi, belum mengangkat Sa'ad, juga belum mengambil suatu keputusan mengenai kekuasaan itu, seperti menyesali keadaan. Orang-orang Ansor terkejut melihat kedatangan mereka bertiga. Orang-orang Ansor berhenti bicara. Di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki berselimut yang oleh Umar bin Khattab ditanya, "Siapa orang itu?" "Ini Sa'ad bin Ubadah, sedang sakit," jawab mereka. Kemudian Abu Bakar dan kedua kawannya itu juga duduk di tengah-tengah mereka dengan pikiran masing-masing sudah ditimbuni oleh berbagai pertanyaan. Apa yang akan dihasilkan oleh pertemuan itu? Sebenarnya pertemuan ini sangat penting dalam sejarah Islam yang baru tumbuh itu. Dalam pertemuan serupa ini, kalau Abu Bakar tidak memperlihatkan sikap tegas dan kemauan yang keras, justru di kandang sendiri hampir saja agama baru ini menimbulkan perselisihan. Sementara jenazah pembawa risalah itu masih berada di dalam rumah, belum lagi dikebumikan. Jadi peristiwa ini tuh benar-benar mengubah sejarah dunia. Kalau memang Abu Bakar, Umar dan Ubaidah bin Jarrah tidak datang, bisa saja sejarah itu akan berubah gitu, nggak akan ada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Iya. Padahal gara-gara perebutan kekuasaan ini, orang tuh berselisih gitu. Padahal itu kan ya urusan politik lah gitu, urusan politik kayak sekarang orang-orang berselisih gitu. Tapi dalam konteks kenegaraan pun kan kondisi tersebut bisa dikatakan vacuum of power ya. Ya, vacuum of power. Dalam artian memang ada kekosongan kepemimpinan yang memang itu sangat riskan. Ya. Tapi itu lumrah nggak, Ustaz? Untuk kondisi Islam mungkin banyak faktor juga yang bikin selain terjadinya hal-hal itu tadi. Seperti yang antum bilang tadi, sifat kesukuannya juga. Makanya saya juga pribadi heran, maksudnya sekelas sahabat aja gitu kan, dalam urusan politik pun bisa saling berselisihnya keras gitu loh. Bahkan bisa saling, padahal Islam awal-awal bisa sampai angkat pedang gitu kan. Apalagi sekarang politik ya hampir sama semuanya gitu, bisa bunuh-bunuhan juga gitu kan. Apa emang karakter politik seperti itu ya di semua zaman gitu, perselisihannya tuh sampai keras seperti itu. Saya juga nggak tahu gitu. Lalu bagaimana dengan Syiah? Kan Syiah memiliki versi tersendiri ya mengenai pasca wafatnya Rasulullah. Ya, nanti di paragraf berikutnya akan ada penjelasan kenapa Syiah itu ngotot sekali bahwasanya harusnya tuh Ali yang jadi pengganti Rasul, bukan Abu Bakar gitu. Nanti ada paragraf sendiri.